Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Celia Alexander. Ya, pastinya beragam informasi sudah kami siapkan di siang hari ini untuk Anda pemirsa, tapi kita awali dengan informasi pertama terlebih dahulu. Di pada aksi nekat seorang perampok minimarket di samping Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil digagalkan warga dan pegawai Pemkot Tasikmalaya pada Kamis pagi. Pelaku sempat menyandera dua pegawai minimarket dan mengancamnya dengan senjata api. Bagus. Kita loh, itu makan itu loh. Astagfirullah ya Allah. Entas pistolnya amankan. Aksi perampokan minimarket di Jalan Aboh, Ruko Perum Mutiara, Tasik Regency, Kota Tasikmalaya pada Kamis pagi berhasil digagalkan warga dan pegawai pemerintah Kota Tasikmalaya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat terjadi ketegangan saat pelaku menodongkan senjata api. Namun pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Mapolsek Indihiyang. Sebelumnya pelaku datang berpura-pura hendak membeli jas hujan kepada salah seorang pegawai minimarket. Namun kemudian pelaku malah menodongkan airsoft gun serta memaksa korban menunjukkan lokasi brankas penyimpanan uang tunai. Selanjutnya pelaku membawa korban ke lantai 2 dan mengikatnya dengan kabel tis dan lakban. Ini ngedorong saya sampai ke belakang. Saya teriak, bapaknya turun, nodong bapak juga. Oh, berapa orang sih pelaku itu? Satu. Itu bawa pistol. Habis itu si pelaku ngambil apa aja mungkin tadi? Belum ambil sih, suruh ke atas dulu. Suruh ke atas, suruh buka berangkas, saya ini diikat, ini lagi buka berangkas. Oh, kamu sempat diikat? Diikat itu juga diikat. Diikat pakai tali apa? Harapia kah, tambang kah? Karena tidak mengetahui password brankas, kemudian pelaku mencuri uang tunai dari laci kasir sebesar 1,9 juta rupiah. Setelah merusak perangkat rekaman CCTV, pelaku berusaha kabur. Namun berhasil ditangkap warga dan pegawai Pemkot Tasikmalaya yang kebetulan tengah berada di luar minimarket. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang pria lanjut usia di Jambi diculik dan disekap oleh pasangan suami istri di sebuah rumah Pondok Kayu di wilayah Kecamatan Jambi, luar kota, Muaro Jambi. Selain menjekap dan merantai lansia ini pemirsa, pelaku juga tega memasung korban dan meminta tebusan uang sebesar 5 juta rupiah kepada keluarga korban. Inilah detik-detik video amatir penyekapan seorang pria lansia di sebuah rumah Pondok Kayu di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi, luar kota, Muaro Jambi, viral di media sosial. Korban bernama Muhammadiyah, 65 tahun, warga Tanjung Pinang, Jambi Timur, Kota Jambi, diculik oleh pasangan suami istri bernama Ambo, 39 tahun, dan istrinya Sabgestiatus Sentia, 31 tahun, warga Desa Pematang Gajah, Jambi, luar kota, Muara Jambi. Saat ditemukan oleh tim Satreskrim Polres Muara Jambi, kondisi korban tampak mengenaskan lantaran tangannya diborgol dan dirantai besi oleh pelaku. Korban juga mengalami penganiayaan oleh pelaku dengan menggunakan martir serta disiksa dengan disulut api lilin. Selain mengalami kekerasan fisik, pelaku juga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang tebusan sebesar 5 juta rupiah dengan menghubungi keluarga korban. Jika keinginan pelaku tak dipenuhi oleh keluarga korban, pelaku mengancam akan membawa korban ke wilayah Lampung. Pihak keluarga korban yang panik akhirnya melapor peristiwa ini ke Polres Muaro Jambi. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi berhasil membekuk dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri.
Korban telah disekap dan dipasung selama 4 hari di rumah Pondok Kayu oleh pelaku. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa mobil, airsoft gun beserta 1 pak peluru, palu, pisau, rantai sepanjang 1 meter, 2 buah borgol, dan 6 unit HP. Menurut polisi, peristiwa ini dipicu akibat masalah hutang piutang. Motif dari pelaku menculik dan menyandra korban adalah korban ini ditagih atas hutang piutang, namun korban tidak mau membayar dan ada itikat untuk melarikan diri, sehingga mengambil inisiatiflah para pelaku ini untuk menculik dan menyandra korban dan meminta uang tebusan kepada keluarga korban melalui cara video call sebesar 5 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui berjumlah 4 orang. 2 orang pelaku lainnya kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Buaro Jambi kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Di mana seorang camat di Surabaya, Jawa Timur dituding menyembunyikan perempuan di ruang kerjanya. Namun camat Asmoro bernama Husnul Amin membantah perempuan tersebut adalah pegawainya yang tengah menyiapkan rapat melalui daring. Sulit begitu Bang. Bukan, saya masih laporan. Pak sulit begitu sampai. Ya komunikasikan dong yang baik dong. Saya masih laporan. Kamu pelayan masyarakat kamu. Inilah rekaman peristiwa awal mula Camat Asmoro, Surabaya, Jawa Timur dituding menyembunyikan perempuan di ruang kerjanya. Apa? Udah ada perempuan tadi. Enggak ada, ini ada perempuan tadi. Peristiwa ini direkam oleh salah seorang anggota organisasi masyarakat yang memaksa masuk ruangan untuk mencari keberadaan sang camat. Warga yang mengupload video viral tersebut memberikan narasi bahwa Camat Asmoro bernama Husnul Amin diduga menyimpan seorang perempuan di dalam ruangan kerjanya. Belakangan diketahui kasus tersebut dipicu persoalan penggusuran di Surabaya. Karena merasa diabaikan tidak ditemui oleh camat, massa mencari dan memaksa masuk ke ruangan camat. Camat Husnul membantah perempuan yang dimaksud dalam video viral tersebut adalah stafnya bernama Devika Sari yang memang ditugaskan untuk mempersiapkan live Zoom meeting bersama Wali Kota Surabaya. Mereka menuduh saya katanya ada perempuan di dalam. Itu ya di dalam banyak saksi. Ada Mbak Devi merapat sama saya, ada Mas Alfian. Katanya pelayanan kondang lainnya masyarakat. Kita Pak, selama hampir 2 tahun saya jadi camat, tidak ada komplain warga Pak. Yang ada bahkan warga uji kami karena sering ada inovasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Devika Sari, perempuan yang dimaksud dalam video viral tersebut, memberikan klarifikasi keberadaan dirinya di ruang camat tersebut. Kenapa saya lari di bawah mejanya Pak Camat? Ya itu tadi, saya ketakutan. Bukan karena saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan Pak Camat. Tidak ada. Di dalam situ pure kami melakukan koordinasi. Dan baju saya juga utuh. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam ruangan Bapak Camat. Dan di sana saya bertiga, sekali lagi. Saya, Mas Alfian, dan Bapak Camat yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan semua staf bagian sekretariat sudah tahu. Atas peristiwa ini, pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari Surabaya, Zainal Asari, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, masih dalam kasus yang sama, yakni camat menyembunyikan perempuan di dalam ataupun di bawah mejanya, di mana dalam kabar utama pagi TV One hari ini, Camat Asmoro Surabaya Husnul Amin dan Ketua DPW BNPM Barisan Nasional Pemuda Madura Jawa Timur Syahid mengklarifikasi kabar soal seorang camat yang menyembunyikan perempuan di bawah kolong meja. Berikut pemirsa cuplikannya untuk Anda. Pak Camat, ini kan Bapak dituding menyembunyikan seorang perempuan di kolong meja. Apakah hal itu benar, Pak Camat? Terima kasih, Mbak. Itu merupakan fitnah yang sangat kejam dan jahat pada saya, warga saya, termasuk pada Pemkot Surabaya.
Jadi itu adalah fitnah, Pak. Jadi kita ini rapat Zoom banget. Dan itu bukan hanya Mbak Devi, tapi ada Alfian sebelah kiri saya, Mbak Devi. Kita lagi rapat Zoom banget. Jadi kita bukannya menyembunyikan lagi ini kerja, dan ada time, dan itu jam kerja, Pak. Bukan di luar jam kerja. Demikian, Pak. Baik. Pak, ini perempuan tersebut apakah merupakan staf Bapak atau sekretaris atau bagaimana, Pak? Itu ya pegawai kami, resmi. Pegawai kami, dua-duanya ini Mbak Devi sebelah saya ini pasal dua-duanya. Dan itu banyak saksinya, mereka membeli berita dengan jahat dan kejamnya. Baik. Pak Husnul, ini juga kami ingin tahu ketika mungkin ini dilakukan, ada ormas yang datang ke kantor Bapak, tapi sebelumnya ini Bapak sudah mengetahui atau belum, Pak? Sehingga kemudian Bapak akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan perempuan tersebut di bawah kolong meja itu, atau seperti apa? Jadi begini, Pak, bukan menyembunyikan. Jadi itu, dia tuh datang bergerombol. Kayak menggeruduk, Pak. Datang bergerombol adalah ormas. Dan dia dulu teriak-teriak, kencang sekali. Kita lagi rapat, lagi Zoom. Teriak-teriak, sampai saya itu, ini apa kayak gini nih. Akhirnya banyak juga teriak-teriak, gedor-gedor pintu, berteriak, itu banyak sekali. Sehingga staf kami belum ketakutan. Saya dengar kok ricu, akhirnya saya buka pintu. So itu tuh, Mbak Devi ini ketakutan lah kalau meja. Yang Mas Alfian di belakang pintu. Dan itu diiringi dengan adanya dari aparat untuk mendampingi ricu. Kayak mau apa ya? Kayak mau terjadi yang diberitakan menggeruduk, warga menggeruduk, itu tidak benar sama sekali. Demi Allah dan Rasulnya, itu fitnah luar biasa. Baik. Fitnah luar biasa. Baik, Pak Husnul, dan jadi juga tolong Mbak diralat, kalau menyembunyikan tidak menyembunyikan. Mbak Devi di bawah kolong meja, banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu, ini ruang rapat kerja camat. Dan ini saat ini memang saat itu memang lagi rapat, ada masalah sebelah saya. Itu, Mbak. Jadi tolong diluruskan, menyembunyikan itu tidak perlu sama sekali, tidak ada itu. Baik. Dan setelah kejadian Mbak trauma. Baik. Pemirsa, ini kami juga akan mengajak Anda untuk melakukan konfirmasi ke pihak ormas yang merekam peristiwa tersebut. Sudah bersama kami Bapak Sahid, Ketua Dewan DPW BNPM Jawa Timur. Pak Sahid, sebenarnya apa yang terjadi saat ormas pimpinan Bapak menggeruduk ruang kerja camat tersebut, Pak? Baik, Mbak, bisa kami sampaikan. Pertama, saya sampaikan ucapan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Asamrowo dan juga ke Bapak Eri, Wali Kota Surabaya. Jadi saya sebagai Ketua DPW BNPM Jawa Timur, pertama saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut, aksi tersebut tidak seizin dari DPW Jawa Timur. Selayaknya biasa setiap aksi dan kegiatan itu harus memberitahu ke DPW Jawa Timur, dan pada saat itu tidak ada pemberitahuan. Yang pertama. Kedua, yang saya sayangkan bahwa seharusnya tidak dilakukan tindakan seperti itu. Karena ada mekanisme yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Ketika pelayan publik tidak bisa nemuin, bisa kita berkirim surat ke Pemkot atau ke Inspektorat. Begitu, Mbak Rima. Baik, Pak Sahid, tapi apakah Anda mengetahui pelaku yang melakukan menggeruduk ruang camat tersebut, Pak? Ya. Kalau yang datang situ, itu pertama itu memang anggota dari BNPM. Dari yang hadir itu saya mengenal, seluruh anggota itu saya mengenal, Pak. Termasuk yang Ketua DPD Surabaya, Muhammad Rasuli itu memang Ketua DPD, saya yang melantik. Ketua DPD Surabaya dan beserta anggotanya saya kenal. Begitu, Pak. Baik, Pak Sahid, tapi kan ini ada narasi yang kemudian muncul di publik kalau camat yang kemudian menyembunyikan perempuan di bawah kolong meja. Menanggapinya seperti apa, Pak Sahid? Ya, pertama itu sangat disayangkan, Pak, karena itu tidak sesuai dengan fakta. Artinya berita-berita yang viral itu yang dianggap berbuat susila di ruangan itu tidak benar. Dan saya pastikan bahwa berita tersebut tidak benar. Itu Pak Camat melakukan tindakan yang diviralkan atau dinarasikan di media, termasuk di TikTok, IG, dan media lainnya, Pak. Saya pastikan itu tidak. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia sih yang harus jeda terlebih dahulu? Usai jeda kami akan hadirkan informasi pemirsa mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan mengecek langsung lokasi tempat di mana pagar misterius ini berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengecek langsung lokasi dan menyegel pagar laut misterius yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Ya pemirsa, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tim gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pembakaran laut pada September 2024. Sebagai tindak lanjut, pihaknya pun memberikan tanda untuk menghentikan aksi pembakaran ilegal itu yang juga diresahkan para nelayan. Pihak pemilik pagar misterius itu juga diberikan waktu selama 10 atau 20 hari untuk membongkar, jika tidak maka akan dibongkar paksa. Ya pemirsa, polemik pagar laut sepanjang 30,16 km itu di Tangerang, Banten ini pemirsa, ini membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar tersebut jika terbukti tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Hal itu diungkapkan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan bersama Menteri Kehutanan di Karawang, Jawa Barat. Pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal PSDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa harus jalan. Tapi hasil dari pemantauan di lapangan seperti apa? Sedang dicek. Dalam waktu dekat DPR juga akan rapat bersama Bapak dan Kementerian. Ya hari ini saya sudah perintahkan Dirjen PSDKP untuk melihat lapangan. Ada kaitan dengan proyek PSN yang ada di tersebut? Saya nggak tahu itu. Tapi yang pasti tidak hanya di Tangerang, tapi di seluruh Indonesia ketika dia masuk ke dalam ruang laut harus ada izin. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini mengenai pagar laut di Tangerang, sudah ada reporter kami, Adi Mulya yang berada di lokasi saat ini. Adi Mulya, bagaimana kemudian kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang, Celia Alexandra dan juga pemirsa. Sama seperti hari-hari sebelumnya di mana pagar-pagar kayu sepanjang 30 km lebih ini masih membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dan saat ini kami sudah berada di perairan Kabupaten Tangerang, di mana lebih tepatnya di Kronjo. Ini merupakan posisi di mana pagar laut itu terbentang hingga ke perairan sini, Celia. Nah, seperti Anda saksikan di belakang kami ini, sekitar 500 hingga 1 km dari bibir laut ini merupakan pagar-pagar kayu yang kemudian ditanam oleh orang-orang yang belum diketahui siapa dan apa tujuannya. Kendati demikian, kami tadi sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di sini. Jika pagar-pagar laut ini memang mulai ditanam ini sekitar bulan Agustus di tahun 2024 atau di pertengahan tahun 2024 kemarin, dan hingga saat ini pagar masih terpasang sebanyak atau sepanjang 30 km dan belum dicopot. Dan kita ketahui bersama Menteri Kelautan dan Perikanan ini sudah mengimbau dan menegaskan jika dalam 10 hari hingga 20 hari ke depan pagar-pagar laut ini tidak tercopot, maka akan dicopot paksa jika tidak diketahui siapa pemiliknya dan apa tujuan pagar-pagar kayu ini dipasang. Di perairan Kabupaten Tangerang ini juga pagar-pagar kayu ini cukup membatasi pergerakan dari nelayan yang ada di sini karena memang pergerakan nelayan ini terhambat, Celia dan juga pemirsa. Pagar-pagar kayu yang terbentang sepanjang 30 km ini memang memiliki celah-celah yang sangat sempit. Itu artinya nelayan-nelayan ini tidak bergerak bisa leluasa untuk melalui pagar-pagar kayu ini dengan tujuan untuk mencari ikan dan melakukan aktivitas lainnya. Alhasil, Celia dan juga pemirsa, nelayan yang ada di sini
kesulitan dan perlu memutar alur atau memutar jalur-jalur pelayaran atau pencarian ikan, dan ini tentu memakan biaya yang lebih banyak. Di sini juga para nelayan ini mengeluhkan adanya pagar-pagar kayu ini, dan hingga saat ini memang belum diketahui pagar-pagar kayu ini dimiliki oleh siapa dan tujuannya untuk apa. Untuk sementara demikian, Celia, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ade Mulya atas laporan Anda langsung dari Banten, Jawa Barat. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemuda disabilitas IWAS alias Agus menangis histeris karena menolak untuk ditahan di rumah tahanan. Jaksa Negeri Batara memutuskan untuk menahan Agus yang menjadi tersangka pelecehan seksual berantai dengan korban 15 perempuan. Tangisan histeris ditampilkan tersangka IWAS alias Agus di hadapan petugas Kejaksaan Negeri Mataram. Agus bahkan meraung-raung dalam pelukan ibunya. Agus mencoba menolak keputusan tim jaksa untuk masuk rumah tahanan. Pemuda difabel tersebut beralasan akan kesulitan melakukan aktivitas dasar seperti mandi, buang air, dan ganti pakaian. Tersangka IWAS alias Agus akhirnya tetap masuk rumah tahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat dengan status tahanan titipan Kejari Mataram. Menurut tim jaksa, penahanan tersangka Agus sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif hingga cukup alasan untuk mengubah status tahanan rumah menjadi tahanan rutan. Selain itu, rumah tahanan juga sudah dilengkapi fasilitas yang memadai bagi kelompok rentan. Secara objektif dilihat memang ancaman di atas 5 tahun penjara sehingga bisa untuk dilakukan penahanan rutan. Untuk syarat subjektif, jadi yang dipertimbangkan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS itu lebih dari 1, dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya. Di lain pihak, kuasa hukum tersangka IWAS menyebut penahanan Agus telah mengabaikan sejumlah aspek, antara lain proses asesmen yang tidak pernah dilakukan pada kliennya. Nah, itu yang kami sayangkan. Ya, nanti kita lihat saja seperti apa ke depannya. Sebenarnya kami lebih mengapresiasi tindakan dari penyidik kepolisian, ya, Polda NTB yang memberikan status tahanan rumah. Ya, kalau tahanan rutan, asesmen terhadap Agus belum dilakukan. IWAS alias Agus akan menjalani penahanan dalam 20 hari mendatang sebelum menjalani proses peradilan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, IWAS alias Agus, pria difabel yang berdomisili pemirsa ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dituding melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Ya, berdasarkan barang bukti, Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. IWAS alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dituding melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Saat Agus ditetapkan sebagai tersangka, ranah maya beramai-ramai mempertanyakan tindakan polisi. Bagaimana bisa seseorang yang tak memiliki tangan sedari lahir bisa berbuat asusila? Namun, lambat laun, satu persatu korban memberanikan diri mengajukan laporan. Setidaknya sudah ada 15 korban yang mengadu. 2 diantaranya masih di bawah umur. Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Kapanpun kamu ketemu kamu bisa tapi kamu jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang.
pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Pinsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Kendati belum ditahan, Agus harus mengikuti proses hukum yang berjalan. Mampukah ia membuktikan bahwa dirinya tak bersalah atau harus berakhir mendekam di balik penjara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Agus, pria difabel dari Mataram, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Irwan selaku Asisten Pidana Umum Kejati NTB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Raina, Mbak Celia. Iya, baik Pak. Ini kami ingin tahu perkembangan kasus dari IWAS. Iya, baik Pak. Bisa didengar suara kami? Siap. Jadi bisa begini Mbak, jelas, Pak? untuk baik. Perkembangan terakhir. Baik. Ya. Sudah jelas, Mbak? Sudah, Pak. Untuk Silakan perkembangan dilanjutkan. terakhir, Mbak. Halo? Untuk perkembangan terakhir, Mbak. Perkembangan terakhir kasus hari IWAS ini, Pak. Perkara IWAS hari ini kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Mataram, Mbak. Jadi biar lebih cepat nanti hasil kepastian hukumnya, hari ini sudah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Mataram. Selanjutnya tinggal kita menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan Negeri, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Pak Irwan, ini kan sudah P21, artinya berkas-berkas ini sudah lengkap. Begitu ya Pak ya? Dan juga apa kemudian yang menjadi poin utama dari kasus Agus ini, Pak? Jadi setelah dipelajari oleh JPU, Mbak, jadi syarat material formil sudah terpenuhi. Kemudian dalam berkas itu alat bukti, jadi ada saksi, ada 15, Mbak, saksi, kemudian ada surat yaitu berupa visum et reparatum, kemudian juga ada alat bukti ahli, Mbak. Di sini ahli ada 4, Mbak. Jadi dari ahli visum, dokter visum, kemudian psikolog, kemudian psikolog kriminal, sama yang terakhir ahli hukum pidana, Mbak. Kemudian satu lagi alat bukti, yaitu ada perekaman elektronik. Jadi kami juga merekam secara elektronik para korban perbuatan terdakwa, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Irwan. Tapi saat ini tersangka apakah sudah ditahan oleh pihak kejaksaan, Pak? Siap. Jadi kemarin, Mbak, tanggal 9, kemarin siang, ada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB. Kemudian setelah diteliti oleh jaksa penuntut umumnya, Mbak, kemudian kita melakukan penahanan rutan. Nah, perkembangan terakhir, Mbak, si terdakwa IWAS ini sudah barusan tadi saya dapat konfirmasi dari rekan-rekan yang di lapangan. Jadi terdakwa IWAS ini sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di lapas, Mbak. Begitu, Mbak, perkembangan terakhir, Mbak. Baik, Pak Irwan, kalau sudah ditahan, bagaimana kemudian dengan kesehariannya, siapa pendampingannya? Karena kita ketahui bahwa pelaku atau terduga pelaku ini adalah, tersangka ini Pak, adalah penyandang disabilitas. Apa kemudian disiapkan oleh Kejari terkait dengan hal ini? Jadi Mbak, jadi sebelum proses tahap 2,
kami penuntut umum bersama penyidik dan dari disabilitas, Mbak, Komite Disabilitas Daerah sempat mengontrol atau mengecek kondisi sel, Mbak. Jadi di sana memang selnya bisa juga adaptif dengan penyandang disabilitas, Mbak. Jadi memang sudah siap di sana. Kemudian di sana juga ada pendamping, Mbak. Jadi Agus terdakwa Iwas selama di lapas, di sana juga ada pendampingnya, Mbak. Juga ada pendamping kesehatan juga yang akan mengikuti perkembangan kesehatan terdakwa, Mbak. Begitu, Mbak. Baik Pak Irwan, berarti artinya akan ada pendamping yang nantinya akan berdampingi Agus selama ditahan. Tapi untuk ruang tahanan ini sendiri, apakah akan bersama dengan tahanan-tahanan lain, Pak? Atau mungkin diberikan sesuatu yang spesial mengingat Agus ini memiliki disabilitas, Pak? Jadi tahanannya khusus untuk tahanan yang rentan, Mbak. Jadi kebetulan di situ Agus juga ada tahanan yang sudah memasuki usia tua juga ada, Mbak. Jadi tidak khusus untuk Agus, tidak, Mbak. Memang untuk narapidana atau napi yang rentan, Mbak, kondisinya, Mbak. Gitu, Mbak. Baik. Pak Irwan, selama ditahan oleh Kejari ini, apakah sang ibu bisa mengunjungi Agus dan juga mungkin memberikan pendampingan ataupun mengurus Agus selama berada di tahanan atau seperti apa nanti? Ya mungkin Mbak, ya itu kan kewenangan lapas, Mbak. Tapi setahu kami, Mbak, kalau setiap saat mendampingi tentu saja tidak ya, Mbak. Mungkin nanti ada jam besok, jam mengunjungi mungkin ada, Mbak. Mungkin begitu, Mbak. Baik Pak Agus, sedangkan untuk sidangnya sendiri kapan akan digelar, Pak Agus? Maksud kami Pak Irwan, sidangnya sendiri kapan akan digelar? Ya, jadi gini, Mbak. Hari ini sudah kita limpahkan, Mbak, ke Pengadilan Negeri Kota Mataram, Mbak. Jadi kita tinggal menunggu penetapan hari sidang. Jadi nanti sidangnya di Pengadilan Negeri Kota Mataram, Mbak. Kita tunggu bersama. Baik, kita tunggu bersama bagaimana nanti proses persidangan yang akan berlangsung. Terima kasih Pak Irwan Setiawan sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Usai viral di media sosial, aksi oknum operator jet ski yang menganiaya sesama operator jet ski di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini akhirnya ditangkap polisi. Inilah detik-detik penganiayaan yang dilakukan oleh Jeffrey Rumahorbo, oknum penyedia jet ski yang menganiaya dan mengancam Malum Dimarsinaga, sesama operator jet ski yang juga mencari nafkah di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Dalam video berdurasi 53 detik tersebut terlihat tersangka Jeffrey Rumahorbo memukul sembari mengancam kompetitornya tersebut. Kasus ini diduga dipicu salah paham terkait penyedia jasa sewa jet ski kepada para tamu wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Tuk Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Danau Toba. Aparat kepolisian Polres Kabupaten Samosir kemudian langsung bertindak cepat dan mengamankan Jeffrey Rumahorbo. Polisi menetapkannya sebagai tersangka. Namun untuk awal adanya selisih paham mereka yang sedang mencari nafkah di perairan Danau Toba, yaitu sebagai operator jet ski. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita 1 unit jet ski yang digunakan oleh tersangka sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui penganiayaan operator jet ski, kita sudah bersama dengan AKP Edward Sidauruk, Kasat Reskrim Polres Samosir. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Mbak Rehana dan Ibu Celia. Oke, Pak Edward, terkait dengan kasus ini, apakah operator di sana tidak ada yang mengelola atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih pemirsa TV One seluruh Indonesia. Perlu kami jelaskan terkait berita viral operator jet ski yang 6 Januari 2025 yang lalu. Awalnya para operator jet ski ini melakukan kegiatannya sehingga ada para operator ini yang selisih paham. Dengan selisih paham tersebut terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut. Baik, Pak Edward, tapi kan ini kalau dilihat begitu ya, kami juga sempat mendapatkan informasi dan juga sempat melihat videonya, bahwasannya ada persaingan. Ini persaingannya kalau boleh tahu berapa lama Pak Edward? Sebenarnya kalau dibilang persaingan, semua bisnis pasti melakukan kompetisi usaha, namun di sini adalah para operator ini tersinggung karena salah satu operator itu melintas dekat perairan tersebut sehingga ada cekcok mulut dan dilanjutkan dengan penganiayaan. Oke, tetapi kalau dari keterangan pelaku itu sebenarnya seperti apa? Apa kemudian yang menjadi motif selain dari iri-iri tadi begitu ya Pak ya? Apakah memang ini sudah lama dipendam atau memang secara spontan saja dilakukan oleh pelaku? Seperti apa Pak? Baik, peristiwa yang terjadi itu adalah spontanitas saja. Hanya pada para pengusaha ini mencoba untuk melayani para konsumen untuk meningkatkan pendapatannya. Namun konsumen yang menggunakan jasa jet ski tersebut bebas memilih operator mana. Jadi kalau ada dikatakan persaingan, sah-sah saja kompetisi dalam dunia usaha. Baik, Pak Edward, ini kalau dilihat nampaknya pukulan yang diterima oleh korban ini cukup keras. Lantas lukanya di mana saja Pak Edward? Baik, terima kasih. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka inisial JR, korban MDS mengalami luka di bagian leher dan juga bagian kepala sebelah kiri. Itu sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh pihak puskesmas, yaitu hasil visum et repertum. Baik. Pak Edward, terkait dengan kasus ini pasti kan merugikan tempat wisata juga ya, begitu ya Pak. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait dengan ini? Apakah memberikan edukasi agar kejadian penganiayaan ini tidak kerap terjadi lagi Pak? Seperti apa? Jadi untuk langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Polres Samosir tetap mengedukasi para pengusaha wisatawan untuk menjaga etika bisnisnya sehingga masyarakat yang datang berkunjung ke Pulau Samosir merasa aman dan nyaman. Jadi pihak kepolisian tetap akan melakukan pengamanan dan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung ke Pulau Samosir sehingga masyarakat yang berkunjung ke sana dapat merasa aman. Terkait para pengusaha juga akan kita himbau supaya meningkatkan pelayanan dalam menjual jasa kepada wisatawan yang datang ke Pulau Samosir. Dan terkait pelaku sudah kita amankan, kejadian tanggal 6, tanggal 7 sudah kita amankan, dan saat ini sedang menjalani proses penahanan untuk segera kita limpahkan berkasnya ke JPU untuk disidangkan. Baik, artinya nanti sudah ada himbauan baik itu kepada masyarakat maupun dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Edward sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Pandeglang, Banten ini meningkat hingga 70%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut pemirsa. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemohon pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK
di Polres Pandeglang, Banten meningkat hingga 70%. Sebagian besar para pemohon SKCK ini pemirsa merupakan peserta yang lolos seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kantor Kepolisian Resor Pandeglang, Banten mendadak ramai diserbu para pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Hal tersebut terlihat di ruang pelayanan SKCK di Polres Pandeglang yang mengalami antrian. Sebagian besar para pemohon ini merupakan peserta yang lolos dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Mereka datang untuk mengurus SKCK yang menjadi salah satu persyaratan pemberkasan P3K. Lonjakan pengurus SKCK di Polres Pandeglang ini terjadi usai pengumuman kelulusan P3K di awal tahun 2025. Sejak pagi, sebagian besar dari mereka yang merupakan guru, petugas kesehatan, dan tenaga teknis rela antri untuk membuat SKCK. Datangnya dari jam 8. Dari jam 8. Tujuannya buat apa sih ya? Tujuannya saya bikin SKCK, buat pemberkasan P3K. Ngantri ya? Ngantri, masih ngantri. Untuk pembuatan SKCK buat persyaratan P3K. Dari jam berapa ke sini? Tadi dari jam 6:30 pagi-pagi ke sini. Ngantri Bu ya? Iya ngantri. Sementara petugas pembuat SKCK Bribka Supriyanto menerangkan bahwa adanya peningkatan permohonan pembuatan SKCK hingga 70%. SKCK ini ada peningkatan nggak sih Bang? Ada, sebanyak 70% peningkatan pembuatan SKCK. Nah dalam sehari ada berapa pemohon tuh Bang? Sehari 130. Kalau misalkan hari-hari biasanya Bang? Hari biasa paling 20-30 pemohon. Para pemohon SKCK ini rela antri sejak pagi untuk membuat SKCK karena sebagai kelengkapan berkas persyaratan P3K sebelum bulan Februari 2025 mendatang. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui jalannya permohonan pembuatan SKCK di Polres Pandeglang, Banten sudah ada reporter kami di sana, ada Andre Sopian yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat siang, Andre, bagaimana jalannya pembuatan SKCK di sana? Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Mbak. Baik, kantor pelayanan pembuatan SKCK di Polres Pandeglang ini mengalami lonjakan setelah berbagai pemohon mendatangi Polres Pandeglang untuk keperluan persyaratan P3K. Lonjakan pengurus SKCK Polres Pandeglang ini sudah berlangsung usai pengumuman kelulusan P3K di awal tahun dan diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Januari. Dari data kepolisian Polres Pandeglang, peningkatan ini mencapai 70% atau 130 dalam satu hari, dan data yang sudah masuk sebanyak 1.200 pemohon dari hari pertama hingga sepekan ini. Bagian besar dari mereka itu merupakan guru, petugas kesehatan, dan tenaga teknis yang rela mengantri, bahkan ada yang dari pagi untuk mendapatkan SKCK. Untuk selanjutnya, baik pemirsa, kita ini sudah bergabung bersama saya, Ibu Sairah. Ibu Sairah, baik. Ibu dari mana ini? Dari Carita. Dari Carita. Ibu dari jam berapa sini? Dari pagi, dari jam 8. Jadi mau pagi. Iya. Ini untuk apa, Bu? Untuk persyaratan pemberkasan P3K. Oh, P3K ya? Iya, P3K. Untuk ininya, Bu, tugasnya nanti di mana? Kalau untuk penugasan nanti di Provinsi Lampung. Itu sebagai apa, Bu, kira-kira? Di sebagai apa namanya? Tenaga teknis di BPD Eksekutif Kampung Provinsi Lampung. Ibu PP Kementerian Kehutanan. Sebelumnya honorer, alhamdulillah tahun ini ada pengangkatan. Kementerian Kehutanan, alhamdulillah. Honorer berapa tahun?
saya sendiri pribadi itu dari 2015 hingga saat ini baru. Nah Bu, kalau ini pelayanan sendiri ada kendala. Jadi dari pagi itu sampai jam segini belum mendapat temuan. Sebetulnya kalau baik Andre nggak ada kalau kendala, cuman karena pemohonnya banyak, jadi kendalanya cuma dian aja sih, cuma menunggu lama aja karena pemohonnya banyak itu. Baik Mbak. Baik Andre, terima kasih laporan langsung Anda. Semoga ini kita harapkan bersama, semoga antriannya rapi lancar begitu ya, lancar juga ya. Terima kasih laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi bulan-bulanan oleh sejumlah orang tua murid karena sang guru diduga melakukan pelecehan seksual kepada salah satu muridnya. Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap saat korban ini menceritakan hal yang dialaminya kepada neneknya hingga membuat orang tua tersulut emosi. Sejumlah orang tua murid ini mengamuk dan hendak melakukan pengeroyokan terhadap seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para orang tua murid tersebut tersulut emosi setelah mendengar anaknya menjadi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Hal itu terungkap saat korban menceritakan yang dialaminya kepada sang nenek hingga ia tak ingin bersekolah lagi. Orang tua korban mengaku anaknya merasa risih atas sikap oknum guru berinisial M itu karena kerap menyentuhnya bahkan selalu diberi uang. Ya mohon maafin, anak saya agak menonjol, tingginya di atas rata-rata dan juga ya mungkin sudah balik anak saya ini. Nah, makanya dia itu merasa risih, selalu dipegang, dipeluk. Nah, beda lah layaknya kalau seorang guru menyayangi muridnya. Terlalu berlebihan, bagi saya ini terlalu berlebihan. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada ibunya, coba dipantau lagi. Akhirnya sontak dia, neneknya yang bilang, bapaknya ini anak ada dia dilecehkan kayak sama pak gurunya ini. Kaget saya. Untuk menindaklanjuti dugaan kasus pelecehan tersebut, para orang tua murid kemudian mendatangi Polresta Kendari untuk melaporkan secara resmi dugaan pelecehan seksual tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan dari polisi karena pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus serupa juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, di mana seorang oknum guru agama di Grobogan, Jawa Tengah dilaporkan mengajak muridnya untuk berbuat mesum. Inilah rekaman video amatir detik-detik saat penggerebekan oknum guru agama di Grobogan melakukan tindak asusila kepada muridnya. Kepala dusun setempat bersama warga meminta konfirmasi si oknum guru tersebut atas peristiwa yang mencorengkan dunia pendidikan di Grobogan, Jawa Tengah. Dari pengakuan korban, ia diiming-imingi diberi uang dan pakaian jika bersedia diajak berhubungan layaknya suami istri. Peristiwa mesum antara guru dan murid tersebut terbongkar karena warga mencurigai ST dan muridnya masuk ke dalam kamar mandi. Ketika diintip, keduanya sedang melakukan mesum. Akhirnya ada suatu warga yang mencurigai itu ada kegiatan seperti hubungan suami istri katanya di luar warga itu dibawa ke rumah saya untuk dimediasi. Sementara itu pihak sekolah SMP Islam Yesna mengatakan guru dan murid tersebut sejak tahun 2023 sudah tidak aktif di sekolah. Mohon maaf ya, untuk Bu Siti itu sudah saya keluarkan dari SMP Islam Yesna itu per tanggal 23 Desember 2023. Kemudian anaknya yang cowok itu juga sudah lulus pada tahun pelajaran 2023-2024. Jadi kejadian yang istilahnya
marak di luar itu sudah bukan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari SMP Islam Yasna. Atas peristiwa tersebut, keluarga siswa melaporkan kejadian itu ke Polres setempat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa untuk Anda, di mana ada seorang dishub yang diterjang oleh mobil pickup, di mana seorang warga Depok, Jawa Barat tanpa sengaja merekam seorang anggota dinas perhubungan yang nekat bertahan berpegangan pada wiper mobil pickup di tengah kepadatan lalu lintas. Petugas tersebut dibawa melaju hingga sejauh 200 meter. Rekaman CCTV ini memperlihatkan awal mula seorang anggota dinas perhubungan bisa berpegangan di wiper mobil bak terbuka di Depok, Jawa Barat. Saat itu sejumlah petugas dinas perhubungan mencegat mobil pickup yang nampak nyata kelebihan muatan. Awalnya sopir mobil pickup ini patuh dengan meminggirkan mobilnya. Namun, tiba-tiba sang sopir memutuskan meninggalkan temannya yang saat itu turun ketika dicegat anggota dishub. Satu petugas dishub yang mencegat tepat di depan mobil pickup bersikeras menahan pickup tersebut. Sementara sang sopir pickup bersikeras melawan. Akibatnya petugas dishub itu bertahan dengan berpegangan pada wiper pickup dan sang sopir bersikeras melaju terus menerjang kepadatan lalu lintas Jalan Raya Bogor Cilodong. Pertama, memang dari jauh mobil tersebut berjalan ya tidak stabil atau oleng, dan di sana juga sudah di stop sama ya tukang parkir. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di persis di lampu merah yang kedua ini saya stop, saya pinggirkan dengan mengucapkan selamat sore sampai dengan 3 kali. Namun selamat sore saya diabaikan sama sopir, dan setelah itu mobil juga agak ke pinggir, lalu mengambil zigzag ke kiri, ke kanan, dan saya pinggirkan, tetap mengambil ke kanan lagi. Oleh karena itu sopirnya sempat turun dari mobil, sempat turun, dan saya tetap mengucapkan selamat sore, lalu dia hanya mengucap, hai, lu, seperti itu, mengucapkan, menyebut nama binatang yang kasar. Dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu dan memegang wiper yang ada di depan kaca sampai dengan kurang lebih 200 meter ke depan. Fadilah baru bisa turun setelah sopir pickup memutuskan berhenti di depan gudang sebuah marketplace. Dari Depok, Jawa Barat, Melikasna, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saking ramainya ini gerai mie cepat saji mendapatkan sorotan warganet, di mana sorotan warganet ini terlihat bahwa terjadi keributan begitu ya Rehana di gerai mie tersebut akibat banyaknya orang yang mengantre. Kali ini sejumlah pengemudi ojek online di Kota Bengkulu mengamuk dan hendak menyerang pemirsa karyawan yang dianggap lamban untuk melakukan pelayanan. Sama saya, seharusnya kau ibu mengaitkan Bu. Notanya saya ambil tapi kayak cancel. Awas gak cancel. 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 Kenapa di cancel? Karena kami tidak bilang. Para pengemudi ojek online ini mengamuk saat sudah terlalu lama menunggu pesanan dari pelanggan mereka yang tak kunjung diselesaikan restoran mie gacoan. Situasi pun memanas setelah seorang karyawati dan pengemudi ojek online beradu mulut hingga suara sang karyawati nyaris hilang. Beruntung tidak semua pengemudi ojek online emosional. Mereka lalu melerai pertikaian tersebut. Menurut manajemen restoran, keributan terjadi karena salah paham soal antrean. Mereka menyebut pengemudi ojol tak sabar mengantre, sedangkan saat itu restoran sedang kewalahan menangani pesanan yang membludak. Untuk kericuan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online, ya,
dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian.